Halo semuanya, balik lagi dengan gue Yogi di sini dan selamat datang kembali dan gue mau review apa nih spring clutch atau pair coupling dari punyanya BRT lagi ya karena ini gue sebenarnya udah pernah bikin sedikit ulasannya cuman kayaknya filenya hilang terus gue cari-cari ternyata emang belum diupload jadi gue bikin lagi dan emang ada yang kelewatan di video sebelumnya yaitu pair coupling BRT ini punya dua jenis yaitu yang reguler atau yang pair coupling biasa lah ya beratnya dan juga yang super ya bedanya apa nanti bakal gue bahas satu persatu. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama kita mulai dari kegunaan pair coupling. Pair coupling kan dia salah satu part yang menyalurkan tenaga dari dari mesin ya ke roda belakang dan tingkat kekerasan dari pair coupling ini sangat berpengaruh sekali ke tenaga mesin ya ke mesin tenaga yang dihasilkan mesin ya torsinya akan seperti apa. Nah pair coupling biasanya kalau misalkan udah mulai lemah pasti otomatis tenaganya nggak dapat torsinya nggak dapat ibaratnya lemah lah ya torsinya dan kebanyakan yang upgrade pair coupling ke tipe ini sebenarnya pair coupling aftermarket atau pair coupling racing ya kalau di sini. Walaupun ada dua jenis tadi gue bilang ada pair coupling yang reguler atau yang biasa dan yang super. Ya sebenarnya perbedaannya lebih di bahannya ya. Karena pair coupling yang biasa dari BRT dan yang super itu sama-sama penggunaannya bisa untuk racing dan touring dan juga pasti daily use. Karena apa? Karena emang diperuntukannya satu dia itu PNP untuk uh, semua motor ya, sesuai dengan tipenya ya otomatis karena di sini gue pegang ada Air King ya ada Air King di sini ada MX King R15 terus ada di sini ada Fiction Old ya CRF 150 jadi emang buat motor-motor itu yang tersedia itu dan emang variannya banyak banget hampir semua varian motor uh, manual itu ada semua ya gue lihat kemarin cuman kalau di gue stoknya emang mungkin sedikit terbatas karena ini barang laku banget salah satu tipe barang fast moving yang kalau misalkan kemarin kan gue udah bahas tentang jenis part atau spare part yang laku di pasaran dan salah satunya adalah pair coupling yang gak cuma BRT aja sebenarnya merek-merek lain juga cukup fast moving jadi kalau misalkan BRT kosong yang lain juga cepat untuk habisnya jadi emang ini barang cepat ya, barang fast moving ya barang cepat laku ya jadi kalau yang pengen sisanya kadang rebutan di terutama ya ada season-season tertentu karena kan ini bisa dipakai buat daily bisa dipakai buat race bisa dipakai buat touring jadi enak lah dan kelebihannya juga banyak ya nanti gue bahas satu persatu ya kita bahas perbedaan dari perkopling yang reguler dari BRT dan juga yang super. Oke, yang pertama itu yang kita bahas yang reguler kayak yang gue pegang ini karena yang super gue habis barangnya tadi gue cari ada kayaknya di gudang di bawah cuman gue malas ambil ya tapi sama aja lah ya kurang lebih kalau misalkan secara ukuran secara tinggi itu sama ya secara tinggi dari si rekopinya cuman bedanya itu paling mencolok dari bahannya kalau misalkan yang reguler itu bahannya itu dari Jepang itu gue sebutnya apa ya Swaspo ya. Terus kalau yang satunya lagi dari Jerman ya dan di sini gue bakal buka ya yang satu ini seperti apa. Oke, kita pertama buka dulu ya satu aja ya untuk pair couplingnya. Jadi seperti yang tadi gue ulas sebelumnya, gue ulang lagi ya, sorry material ulang lagi. Jadi untuk yang material reguler itu dari Jepang atau material jenis materialnya itu Swashi V. Kalau gue bacanya gimana itu? Ya nanti gue tulis deh. Itu sejenis bahan baja ya khasnya Jepang. Jadi material satu ini terkenal dengan kualitasnya yang ya bisa dibilang cukup tahan ya, tahan lama ya, cukup keras juga dan untuk yang reguler ini dia tuh lebih keras 10% dari originalnya. Jadi kalau misalkan tanya karakteristiknya seperti apa, karakteristiknya lebih keras dari originalnya untuk yang tipe racing biasa atau reguler ya. Dan ini cocok banget buat kamu yang cari performa lebih baik ya untuk daily use atau penggunaan harian dengan torsi yang diklaim dia tuh bisa ningkat 0,5 ya 0,5 Newton meter. Di sini tulis nggak sih? Nah, di sini 10 kali lebih keras, lebih awet. Ya itu tuh. Ini pengukuran tekniknya ya.
bisa lihat di belakang sini, dan udah diuji coba ya. Diuji cobanya di motor balap Karisma 125 cc tune up dengan 17 detik hingga 500 lap sirkuit go-kart Sentul. Ya. Ya, jadi torsinya klaimnya sampai 0,5 Nm. Jadi cukup kalau misalkan pengen nyari tenaga ya di pair coupling ini. Ya. Terus dia cartridge-nya keras ya 10%. Ya. Harganya juga sebenarnya relatif lebih terjangkau, lebih murah ya dibandingkan dengan yang reguler. Kalau dari sisi harga emang dia lebih murah ya dibandingkan dengan yang super ya. Ini cocok banget untuk daily atau harian dan touring tapi touringnya kalau ini rekomennya jangka pendek ya, bukan yang touring jauh-jauh banget sampai ribuan kilo. Mungkin masih hitungan ratusan kilo ini masih oke. Untuk racing pun masih bisa, cuman gue lebih rekomen kalau misalkan untuk full racing kompetisi ya, untuk racing kompetisi itu bisa untuk yang super. Tapi kalau misalkan untuk fun, racing fun itu bisa pakai ini ya, masih cocok lah ya. Jadi emang penggunaannya ini lebih ke reguler atau daily aja ya. Terus untuk yang super, kalau untuk yang super ini materialnya tadi kan kalau yang yang basic atau reguler itu Swoswi ya. Kalau ini pakainya Oteva 75 ya. Sebenarnya ada material yang lebih bagus lagi, itu Oteva 95, itu yang progresif tipenya. Cuman BRT kayaknya belum punya ya untuk yang progresif. Jadi punyanya dia yang Oteva 75. Ini dari Swedia ya. Sorry, tadi kayaknya gue salah sebut. Dari Swedia. Karakteristiknya kalau yang ini lebih lembut kalau misalkan pakai yang pair coupling supernya ya, yang tipe super. Tapi ya walaupun dia lebih empuk, dia lebih lembut, dia tuh nggak mudah slip ya, nggak mudah slip. Jadi cocok untuk kalian yang pengen performa lebih ekstrim ya, kayak contohnya kalau misalkan pengen touring jarak jauh banget, dan juga untuk racing kompetisi ya. Untuk racing kompetisi pakai yang BRT pair coupling tipe super ya. Dan tadi gue ulas sedikit tentang materialnya, itu Oteva 75 ya. Ini sebenarnya material pair clap ya, valve spring yang sebenarnya kualitasnya cukup ya, sangat tinggi sebenarnya untuk standar pair clap ya. Jadi ini cocok. Jadi perbandingan dengan material sebelumnya yaitu Swoosh CV, ini bisa dibilang masih lebih unggul. Walaupun ada yang lebih unggul lagi yaitu Oteva 95, tapi dia tipenya progresif. Progresif itu apa? Progresif itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan ya. Dia itu bisa karakteristiknya bisa empuk, karakteristiknya bisa sangat keras. Itu yang Oteva 95. Cuman kayaknya gue belum pernah pegang sih untuk yang Oteva 95 itu. Kelebihannya pasti satu, tahan panas ya. Jadi bisa cocok banget buat di track balap yang yaitu muter terus-terusan. Terus lebih tekanannya lebih oke. Terus torsinya juga sebenarnya kalau misalkan dari sisi torsi hampir sama ya. Itu 0,5 Nm. Terus kelebihan lainnya untuk kampas koplingnya dengan karakteristik yang lebih empuk, yaitu lebih awet ya di kampas koplingnya. Untuk penggunaannya rekomen untuk motorsport ya, untuk yang suka balap ya, untuk yang suka touring, dan buat kalian yang pengen performanya lebih optimal tentunya ya dari sisi mesinnya. Nah, itu dari sisi kelebihan keduanya. Ya, kalian tinggal pilih mau yang reguler atau yang super. Ya, harganya tentu beda ya dari masing-masing. Kalau misalkan yang reguler itu sekitar di 111.000. Kalau misalkan yang super itu udah 120, hampir 130-an lah, 130 ke atas itu yang super. Jadi beda-beda ya. Tapi ya walaupun bedanya sedikit, ya kalau misalkan kalian emang nyari performa yang lebih unggul sih, gue saranin pakai yang super aja kalian ya. Selisihnya mungkin sekitar 10-20 ribu masih lumayan lah ya. Terus misalkan penggunaan gimana? Penggunaan kalau misalkan pair coupling kan dia berhubungan sekali dengan kondisi mesin ya. Pertama, di kondisi mesin panas ya. Saat kondisi mesin panas tentunya pair coupling ini diharapkan tetap optimal ya, tetap terasa cengkramannya ya. Jadi untuk yang Oteva 75 ini mampu, tadi kan gue ulik sedikit, dia tuh lebih mampu menahan suhu yang lebih tinggi ya, lebih baik ya.
Ini berarti meskipun kondisi mesin panas, per kopling tetap stabil dan tidak loyo, tidak kendor lah ya kalau misalkan yang OTFA 75. Terus gimana kalau yang Swoswi dari Jepang? Untuk Swoswi itu sebenarnya hampir sama ya, masih tetap oke karena kan dia lebih keras ya, lebih keras 10% karakteristiknya. Jadi untuk kondisi mesin panas dia masih sangat cukup oke. Ya emang untuk penggunaan jangka panjang, untuk kayak touring jangka jauh, dia mungkin agak sedikit ada penurunan. Ya, kalau misalkan pakai yang Swoswi. Tapi kalau misalkan di kondisi dingin gimana? Nah kondisi dingin tenang aja pastinya untuk pair coupling dari PRT terutama ya. Ini tetap optimal ya karena ketika mesin dingin cukup penting terutama ketika baru mulai perjalanan atau mulai nyalain mesin pagi-pagi gitu kan ketika mesin suhunya belum mencapai optimal ya. Karena mesin motor itu bekerja dengan optimal di suhu hangat ya sebenarnya ya. Semua komponennya itu bekerja optimal dari suhu hangat sampai panas ya. Kenapa nggak dingin? Ya karena kalau misalkan ya ada istilahnya itu overcooling kalau misalkan mesin dalam kondisi terlalu dingin ya. Jadi teman-teman masih banyak yang salah kaprah pengennya mesinnya sedingin mungkin itu juga nggak bagus ya. Makanya ketika mesin dingin juga komponen-komponennya itu juga harus tetap optimal. Emang ini juga cukup oke ya untuk si air cooling dari BRT ini tetap performanya tetap oke di kondisi mesin dingin ya. Walaupun mungkin baru awal atau mungkin kalian tinggal di daerah yang pegunungan yang mungkin suhunya lebih dingin dibandingkan di daerah perkotaan atau mungkin di negara yang suhunya 4 musim ya, ada musim dingin itu juga masih cukup oke. Untuk harga itu mulai dari 111.000 sampai 126, 130.000 ya untuk yang biasa sebenarnya. Ya, bener nggak? Coba gue cek dulu ya. Gue sambil cek. Oh ya, tergantung tipe motor. 111 sampai 160 ribuan, sorry. Itu tergantung tipe motornya. Untuk yang super sorry. Ini harganya gimana sih? Iya betul. Betul. Untuk harga 111 sampai 164. Untuk yang super itu mulai dari 151. Jadi kalau yang biasa itu mulai dari 100.000, 111, 110.000 sampai 160 ribuan. Tapi kalau misalkan yang super itu mulai dari 150 ya 120.000 ada itu kayak buat EView, Sonic, Satria, Karisma atau Supra ya. Terus sampai 200 ribuan. Jadi emang lebih mahal ya, selisihnya bisa puluhan ribu untuk yang biasa reguler dengan yang super. Tapi tergantung budget kalian, tapi menurut gue kalau misalkan ada budget kalian bisa pakai yang super, tapi kalau misalkan ya budgetnya mungkin pas untuk yang basic, yang biasa masih tetap oke ya karena dia 10% lebih unggul dibandingkan dengan yang originalnya. Ya dan secara performa hampir mirip kan ya. Apalagi kalian pakainya buat daily. Mungkin video selanjutnya gue bakal bahas pasang pair coupling racing di mesin standar gimana ya efeknya. Nanti gue bakal bahas. Yang pasti ada keunggulannya pasang pair coupling racing atau aftermarket ya di sini gue ngomongnya di mesin standar ya ada efek baik, ada efek buruknya. Tentu ada ya karena kan ada perhitungannya sendiri ya. Mungkin itu aja. Kalau misalkan mau beli silakan itu ya harganya itu kalau misalkan pengen beli satuan, tapi kalau kalian beli grosir juga ada harga khusus ya. Harga khususnya berapa silakan kontak dulu admin gue, silakan konsultasi dulu, nanti tanya-tanya dulu kalian kebutuhannya seperti apa, seberapa banyak, ya apa aja yang dibutuhkan, nanti akan dapat harganya baru ya. Dan untuk pembelian online silakan klik link ada di description ya. Kalau misalkan mau konsultasi, mau tanya-tanya lebih detail silakan bisa DM gue di Instagram atau sosial media lainnya. Linknya ada di deskripsi juga atau bisa komen aja langsung di video ini. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.